Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pembelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang induksi magnetik di sekitar kawat melingkar. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang induksi magnetik di sekitar kawat lurus berarus. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan, yaitu untuk induksi magnetik kawat melingkar. Nah, di sini contohnya ya, misalkan di sini ada kawat yang bentuknya adalah melingkar, maka nanti yang akan kita bahas adalah bagaimana menentukan induksi magnetik di sekitar kawat yang melingkar ini, ya, baik di titik yang berjarak B terhadap pusat maupun titik yang berada tepat di pusat lingkaran. Nah, langsung saja kita bahas yang pertama ini, yaitu induksi magnetik di sekitar kawat melingkar berarus. Nah, digambarkan seperti ini, kawat melingkar. Ini adalah kawat melingkar. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana menentukan medan magnet di titik P. Nah, kalau di sini kawat melingkar berarus, saya misalkan arah I-nya ke sana. Seperti yang kita pelajari kemarin, bahwa dengan menggunakan kaidah tangan kanan, ibu jari menunjukkan arah I, kemudian di sini adalah menunjukkan arah B atau induksi magnetik, maka ketika arah arus adalah ke sini, maka B-nya adalah yang di sebelah atas ini adalah masuk ke dalam. Kemudian yang di sebelah sini berarti keluar. Nah, sehingga di titik ini adalah arahnya ke atas. Demikian juga ketika di sini. Nah, ketika di sini maka I-nya ke sana, yang di sebelah atas ini berarti arah B-nya adalah ke atas ya. Kemudian yang di sebelah bawah ini arah B-nya adalah masuk. Oh, di sini arah B-nya adalah keluar ke atas. Nah, gambar ini merupakan ilustrasi dari kawat melingkar seperti ini. Jadi di sini dari titik pusat, titik sini sampai di titik P ini kita anggap jaraknya adalah B. Kemudian dari sini ke sini ini adalah jari-jarinya adalah A. Maka jarak titik P terhadap titik terhadap titik tepi ini tadi yang berjarak A terhadap pusat, maka di sini adalah R. Sekali lagi, titik P berada pada pusat, terhadap pusat ini adalah berjarak B ya. Dari sini ke sini berjarak B, kemudian jari-jarinya di sini adalah A. Maka dari pusat ke tepi ini adalah R. Seperti gambar berikut ini. Nah, bagaimana untuk menentukan B di titik P ini? Ini adalah A, jari-jari. Di sini adalah B. Maka untuk menentukan B di titik P atau menentukan induksi magnetik di titik P, yaitu besarnya μ0 I A sin alfa per 2R kuadrat. Jadi I ini adalah besarnya kuat arus yang melalui kawat melingkar. Kemudian A ini adalah jari-jari dari kawat melingkar. Kemudian sudut sin sudut alfa ini adalah sudut yang dibentuk antara garis yang terhadap pusat, dari titik P terhadap pusat dengan titik P terhadap tepi lingkaran ini. Jadi pada tepi kawat yang melingkar dibagi dengan 2R kuadrat ini tadi. Nah, dari rumus ini maka untuk nilai μ0-nya, yaitu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu permeabilitas ruang hampa besarnya 4pi kali 10 pangkat negatif 7. Kemudian I-nya ini sudah diketahui dari sini tadi, besarnya I. Kemudian A-nya ini adalah jari-jari. Nah, sekarang kita cari sin alfa. Sin alfa seperti kita ketahui bahwa, masih ingat ya, kalau ada segitiga seperti ini, misalkan di sini sudut alfa, di depannya sudut alfa ini adalah depan, yang ini adalah samping, yang ini adalah sisi miring. Maka untuk menentukan sudut sin alfa, nah, sin alfa rumusnya adalah demi
depan dibagi miring. Jadi depan dibagi miring. Nah, pada gambar ini tadi, maka depannya adalah di depannya alfa ini. Jadi depannya ini adalah A, kemudian miringnya ini adalah R. Sehingga sin alfa sama dengan A per R. Nah, bagaimana untuk menentukan R-nya? Nah, untuk menentukan R-nya berarti bisa kita pakai rumus Pitagoras. R sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini adalah untuk menentukan induksi magnetik di sekitar kawat melingkar berarus, yakni di titik P. Lantas bagaimana untuk menentukan induksi magnetik di pusat lingkaran berarus? Jadi tepat di pusat lingkaran. Nah, kalau lingkarannya seperti ini tadi, kawat melingkar, maka yang ditanyakan yang kedua ini adalah induksi magnetik tepat di pusat lingkaran, di dalam lingkaran ini, di titik P. Ya, maka sebenarnya rumusnya sama. Jadi B sama dengan μ0IA sin alfa per 2R kuadrat. Coba perhatikan, ketika titik P ini diubah di pusat lingkaran, maka otomatis nilai R-nya ini kan sama dengan A, karena ini berubah menjadi di sini, sehingga ketentuannya adalah R ini nilainya sama dengan A. Sedangkan sudut alfa, kalau ini kita tarik ke bawah, maka nah ini misalkan alfanya di sini tadi ya, sudut alfa, kemudian saya tarik ke bawah, maka sudutnya ini kan bertambah lebih besar. Nah di sini, nah berarti alfanya lebih besar. Ke bawah lagi ke sini berarti tambah besar lagi alfanya. Nah, sampai di sini sehingga sudut alfanya adalah sebesar 90 derajat. Bisa hapus dulu. Sehingga untuk di titik P ini R-nya sama dengan A dan alfanya ini menjadi 90 derajat. Kalau kita masukkan ke dalam rumus ini yang dari sini tadi ya, maka B sama dengan μ0 tetap, μ0-nya, I-nya juga tetap, kemudian jarak A-nya ini adalah tetap A, baru ini sin alfa kita masukkan ketika di sini berarti sinnya adalah sin 90. Sin 90 derajat dibagi dengan 2R. Nah, ini tadi R-nya kan sama dengan A, sehingga ini menjadi 2 dikalikan A kuadrat. Ini bisa kita coret, A-nya coret, kemudian sin 90 nilainya adalah sama dengan 1. Sehingga B sama dengan μ0 I. Sin 90 kan 1, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalikan 1 kan tetap μ0 I. Per ini tadi A-nya sudah dicoret, sehingga tinggal A saja. Jadi B sama dengan μ0 I per A. Ini adalah rumus yang kedua. Saya kasih tanda bintang, artinya ini wajib untuk dihafalkan. Nah, induksi magnetik di pusat lingkaran ini ialah yang sering keluar di dalam soal-soal ya. Jadi kalau di kawat lurus kemarin yang sering keluar adalah untuk kawat lurus yang sangat panjang ya. Jadi rumusnya kemarin untuk kawat lurus yang sangat panjang itu B-nya sama dengan μ0 I per 2πA. Sedangkan untuk kawat melingkar, di pusat kawat melingkar, μ0 I per A. Jadi bedanya hanya di Pi. Mudah ya anak-anak untuk menghafalkan rumusnya. Jadi untuk kawat melingkar itu yang sering keluar adalah ini, di pusat ini. Untuk kawat lurus itu biasanya yang sering keluar adalah untuk kawat yang sangat panjang. Selanjutnya kita akan membahas soal latihan yang ada di buku Sagufindo ya. Soal latihan 3.5. Saya bacakan soalnya. Sebuah penghantar berbentuk lingkaran berjari-jari A sama dengan 8 cm dialiri arus listrik I sama dengan 10 ampere seperti tampak pada gambar. Tentukanlah induksi magnetik BP di sumbu lingkaran yang berjarak B sama dengan 6 cm dari pusat lingkaran A. Nah, perhatikan di gambar ini, jadi yang ditanyakan nanti adalah medan induksi magnetik pada titik P yang berjarak terhadap pusat lingkaran itu yaitu B sama dengan 6 cm dan jari-jari pusat lingkarannya adalah 8 cm. Kuat arus yang mengalir pada kawat melingkar adalah 10 ampere. Berdasarkan rumus yang kita pelajari tadi ya, untuk menentukan induksi magnetik di titik P
yaitu mu 0i A sin alfa per 2R kuadrat. Yang pertama kita cari nilai R-nya dulu ya. Untuk R sama dengan, ini pakai Pitagoras, akar A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan akar A-nya di sini adalah 8 ditambah 8 kuadrat ya, dikuadratkan, ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 64 ditambah 36, berarti akar 100 sama dengan 10 cm. Ini adalah untuk R-nya. Selanjutnya kita cari sin alfa. Sin alfa sama dengan, nah tadi sudah kita bahas bahwa untuk menentukan sin adalah depan dibagi miring, berarti depannya A, miringnya adalah R. Berarti sin alfa sama dengan depan dibagi miring, yaitu A dibagi dengan R. A-nya adalah 8, R-nya adalah 10, ini tadi yang sudah kita cari. 8 per 10 dikecilkan menjadi 4 per 5. Selanjutnya kita masukkan ke dalam persamaan ini. Jadi BP sama dengan mu 0, mu 0-nya kita masukkan 4pi dikalikan 10 pangkat negatif 7, dikalikan I-nya adalah 10, kalikan A, 8 cm jadikan ke meter menjadi 8 kali 10 pangkat min 2, dikalikan sin alfa adalah 4 per 5. Kemudian dibagi dengan 2R kuadrat, berarti 2 dikalikan R. R-nya adalah 10 cm, jadikan ke meter kan 0,1 atau 10 pangkat negatif 1. Kemudian dikuadratkan, di sini dikuadratkan menjadi 10 pangkat negatif 2. Nah ini bisa kita coret, berarti 4 dibagi 2, ini hasilnya 2. Berarti ini 2 dikalikan pi, 2pi, dikalikan 8, berarti 16pi, 16pi dikalikan dengan 4, 64pi. Berarti di sini adalah 64pi per 5 dikali 10 pangkat ya. Ini negatif 7 sama 10 pangkat 1 berarti negatif 6. Negatif 6 sama negatif 2, negatif 8. Berarti 10 pangkat negatif 8 per di sini 10 pangkat negatif 2. Ini naik ke atas jadi di sini negatif 2 ke atas jadi 10 pangkat 2. Sehingga nanti 10 pangkat negatif 8 sama 10 pangkat 2 hasilnya adalah 10 pangkat negatif 6. Sedangkan 64 dibagi 5 nilainya adalah 12,8 pi. Atau bisa kita tulis 1,28 pi dikali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Ini adalah induksi magnetik di titik P. Selanjutnya adalah soal latihan 3.6. Saya bacakan untuk soal latihan 3.6. Titik A adalah pusat lingkaran yang berjari-jari yang jari-jarinya 2 cm. Berapa besar induksi magnetik di titik A bila kuat arus yang mengalir 40 ampere? Nah, seperti ini gambarnya. Jadi di situ jari-jarinya R sama dengan A. Jadi ini tadi kita anggap jaraknya ini adalah A. Jari-jarinya 2 cm, kemudian I-nya adalah 40 ampere. Yang ditanyakan B di titik A. Nah, pada pertemuan pembahasan sebelumnya sudah kita tentukan ya untuk B di pusat kawat melingkar. Kalau kawatnya ini penuh ya, itu B-nya sama dengan mu 0i per 2a. Nah, sekarang di sini kawatnya tidak penuh, tetapi dari sini sampai sini berarti yang dipakai adalah dari sini sampai sini sudutnya berapa derajat ini? Nah, kalau di sini dikurangi 90 derajat berarti 360 derajat. Untuk kawat penuh kan 360 derajat dikurangi 90 berarti yang di sini adalah 270 derajat. Maka B di titik A ya, B di titik A ini adalah 3/4-nya karena 270 dibagi penuh tadi 360 kan jadi 3/4. Atau saya tulis lagi di sini 270 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan ini tadi rumusnya mu 0i per 2a. Nah, di sini berarti
kita perkecil menjadi, disederhanakan menjadi 3/4. Dikalikan mu nolnya adalah 4pi dikalikan 10 pangkat negatif 7 dikalikan dengan I-nya yaitu 40 ampere. Kemudian dibagi dengan 2A. 2 dikali A. A-nya adalah 2 cm, jadikan ke meter menjadi 2 kali 10 pangkat negatif 2. Sama dengan, ini bisa kita coret, 4 hilang. Kemudian di sini 3 dikalikan 4, 12 ya. Berarti di sini 12, ini per 4 dikalikan 10 pangkat negatif 7 sama 1 kan negatif 6. Kemudian negatif 2 ke atas jadi positif 2, berarti negatif 6 sama positif 2 menjadi negatif 4. Sama dengan 12 dibagi 4 adalah 3. Ini pi-nya belum saya tulis ya, ini 12/4 pi. Sehingga hasilnya adalah 3 pi dikalikan 10 pangkat negatif 4 Tesla. Nah, di sini adalah besar untuk induksi magnetik di titik A. Berikutnya yang ketiga adalah untuk soal latihan 3.7 ya. Ini bentuknya berbeda lagi soalnya. Saya bacakan. 2 buah konduktor berbentuk setengah lingkaran dengan jari-jari A sama dengan 5 cm dan B sama dengan 10 cm dialiri oleh arus listrik I sama dengan 4 ampere seperti tampak pada gambar. Hitunglah besar induksi magnetik total yang timbul di titik pusat A. Perhatikan gambarnya. Nah, di sini ada 2 setengah lingkaran ya ini ya. Ada lingkaran tapi di sini jari-jarinya berbeda, setengah lingkaran. Yang satu jari-jarinya A dan satu jari-jarinya adalah B. Nah, ini terhubung, yang ditanyakan adalah B di titik A. Ini menggunakan rumus yang tadi, yang di pusat tadi ya. Untuk rumus yang di pusat kan rumusnya B sama dengan mu 0 I per 2A bila lingkarannya adalah penuh. Nah, sedangkan di sini adalah setengah lingkaran dengan jari-jari B dan setengah lagi dengan jari-jari A. Berarti di sini dijumlah. Yang satu ini adalah jadi B totalnya adalah BA. Saya anggap BA saja ini atau B1 ya. BA ditambah BB yang jari-jari yang kedua BB. Nah, karena kedua-duanya ini sama-sama setengah lingkaran, berarti kan 180 derajat dibagi dengan total lingkarannya adalah 360 derajat ya, dikalikan dengan BA. BA-nya ini berarti di sini kan mu 0 I per 2A ditambah untuk BB-nya juga sama, 180 derajat dibagi dengan 360 derajat dikalikan mu 0 I per 2B karena jari-jarinya adalah pakai B. Nah, ini bisa kita gabung karena di sini kan setengah, di sini disederhanakan juga setengah, berarti kita gabung saja ini menjadi setengah dikalikan ini mu 0 I per 2A ditambah mu 0 I per 2B. Nah, untuk menyederhanakan, karena nilai I-nya sama, mu 0-nya sama, 2-nya juga sama, berarti kita bisa mengeluarkan lagi menjadi mu 0 I, kita keluarkan yang ini dibagi dengan ini 2-nya dikeluarkan, kalau dikalikan 2 kan hasilnya 4. Mu 0 I per 4 di sini tinggal 1 per A ditambah 1 per B. Sehingga di sini kita masukkan nilainya sama dengan mu 0-nya adalah 4pi dikalikan 10 pangkat negatif 7 dikalikan I-nya adalah 4 dibagi dengan 4 dikalikan dengan 1 per A. A-nya adalah 5 cm, jadikan ke meter menjadi 5 dikali 10 pangkat negatif 2 ditambah 1 per B. B-nya adalah 10 cm, ini berarti 10 dikali 10 pangkat negatif 2 sama. Saya teruskan sebelah sini. Nah, ini bisa kita coret 4-nya, 4 coret menjadi B sama dengan ini 4pi
dikalikan 10 pangkat negatif 7. Kemudian di sini 10 pangkat negatif 2 ditaruh atas kan jadi 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 berarti kan 100. Berarti dikalikan 100 per 5 ditambah, ini juga sama di atas berarti 100 per 10. Nah, seperti ini, sehingga B sama dengan 4pi dikalikan 10 pangkat negatif 7, 100 bagi 5 adalah 20, ditambah 10. B sama dengan 4pi kali 10 pangkat negatif 7 kali 30. Ini dikalikan berarti B sama dengan 30 kali 4 berarti 120pi kali 10 pangkat negatif 7, atau B sama dengan 1,2pi dikalikan 10 pangkat negatif 5 Tesla. Nah, ini adalah jawaban dari soal latihan 3.7. Untuk tugas silahkan kerjakan soal latihan 3.8 dan uji kompetensi medan magnet nomor 7, 9, dan 12. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini tentang medan magnetik di sekitar kawat melingkar berarus. Sampai jumpa kembali dalam video berikutnya tentang materi medan magnetik pada solenoida dan toroida. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.